Oke, puji Tuhan, hari ini tanggal 29 Maret 2026. Kalau menurut kalender ini adalah minggu kelima di bulan Maret. Minggu kelima, berapa hari lagi juga sudah uh, masuk bulan baru, bulan April. 29 berarti kurang 3 hari lagi sudah masuk bulan April. Waktu berjalan cepat, ya kita mau meninggalkan bulan yang ketiga. Oke. Ya, bersyukur kita masih kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan ini adalah kita masuk dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang minggu ke-6. Lalu kemudian masuk Jumat Agung di minggu ini. Minggu ini juga Jumat Agung ya, berarti tanggal 3. Kemudian minggu depan masuk ke Minggu Paskah. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur beri kesempatan untuk kembali bertemu melalui sarana Zoom ini Tuhan, untuk kami mengadakan komsel meskipun sederhana tapi kami percaya dalam waktu yang singkat ini boleh membangun iman kami, menambah wawasan kami, membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan Yesus hari demi hari. Berkati dari awal sampai selesainya, semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala dengan fasilitas yang kami pakai, apapun itu, saya Tuhan Yesus turut campur tangan dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Berapa hari lagi juga Nelva pengumuman ya? Iya Pak, hari Selasa. Selasa. Pengumumannya lewat apa itu? Di sekolah apa Dari online? online Pak, website. Oh, mudah-mudahan ada hasil yang baik ya. Amin Pak. Baik. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang lalu ada 4 bagian, sekarang ada 3 bagian yang berikutnya yang kita perlu pelajari, dan ini adalah bagian dasar dari kehidupan iman kita dalam hidup Tuhan Yesus, khususnya di hari-hari menjelang peringatan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Natal, semua orang bersuka cita. Natal tidak ada orang yang terlalu apa itu terlalu berpandangan sinis atau berlebihan pada orang Kristen. Besar orang Kristen Natal, orang setuju dan kita pun bersuka cita. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, ini adalah satu momen yang seringkali dijadikan bahan olo-oloan. Loh, Tuhan kok disalib? Loh, Tuhan kok mati? Ya, gak masuk akal. Masa Tuhan kok bisa mati? Ya, dan momen Tuhan Yesus disalibkan adalah sebenarnya momen yang lebih utama daripada Natal, karena itu banyak serangan-serangan seputar peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan kok disalib? Tuhan kok tidak pakai baju dan sebagainya? Tuhan kok eh, dipukuli atau apapun, dan sasaran pembulian bagi orang Kristen, terutama ketika di momen penyaliban Tuhan Yesus sampai ketika kebangkitannya. Ketika kebangkitan, orang tidak banyak yang berani untuk mengolok-olok, "Oh, ternyata Tuhan yang." Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, itu adalah titik poinnya. Yesus menebus setiap dosa dan kesalahan kita, menebus kehidupan kita. Itu adalah misi Tuhan Yesus yang utama. Natal itu adalah perantaranya, karena tidak mungkin Tuhan Yesus tiba-tiba jadi manusia dewasa. Jadi seorang bayi dulu bertumbuh, kemudian titik akhirnya adalah menyelamatkan kita melalui penyaliban di kayu salib, dan kemudian disambung dengan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat mendatang kita memperingati kematian Tuhan Yesus melalui peristiwa Jumat Agung. Dan kita belajar yang kali ini adalah 7 perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan sebelum Tuhan Yesus benar-benar kematiannya, mengalami kematian. 3 berikutnya, Yohanes 19 ayat 28. Kita tolong Nelva bacakan.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Iya, jadi ketika disalib, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Dan ini hanya dinyatakan di kitab Yohanes 19 ini. Di tiga Injil yang lain tidak dituliskan Tuhan Yesus haus. Tidak dituliskan bahwa Tuhan Yesus berkata, aku haus. Jadi, saksi yang lain tidak sempat mendengar, tapi Yohanes mendengar bahwa Yesus berkata, aku haus. Apa maksudnya? Yang pertama, membuktikan bahwa dia memang manusia. Ketika sudah tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus merasakan kehausan yang luar biasa. Hal ini menandakan bahwa dia memang seorang manusia 100%. Tuhan Yesus itu 100% Tuhan, tapi juga manusia 100%. Bisa haus, bisa lapar, bisa mengalami sakit. Pernah nggak menjumpai Tuhan Yesus itu dituliskan, kalau haus ini kan ini, waktu disalib, kita baru baca. Pernah nggak menjumpai dituliskan Tuhan Yesus itu lapar? Niko, pernah tahu atau tidak? Pernah, Pak. Apa itu waktu momen apa? Kalau nggak salah yang pas dia ngerubah batu jadi roti gak sih, Pak? Ya, benar. Waktu Tuhan Disuruh Yesus, sama iblis. ya, Tuhan Yesus ketika puasa, dia puasa 40 hari, dia katakan laparlah Tuhan Yesus. Kemudian dicobai oleh iblis karena Tuhan Yesus lapar. Iblis berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mengikuti. Dia berkata bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Ya, Pak. Tapi dari firman Tuhan. Ya, bahwa tidak manusia tidak hidup hanya dari makanan saja. Firman Tuhan itulah yang Pak. Di Tuhan Yesus bisa lapar, memang lapar karena puasa. Kalau Tuhan Yesus haus kan ini. Satu kali Tuhan Yesus eh, dia menangis, dia merasa sedih. Pernah tahu nggak Reva dalam kisah apa Tuhan Yesus dia menangis atau sedih? Hmm, kalau Neva sih pernah taunya pas dia berdoa di Taman Getsemani sih. Oh ya, dekat betul teman Semani dia bersedih sampai keluar eh, apa itu namanya keringatnya, sampai keluar air mata, sampai keluar peluhnya itu di ketika dia berdoa karena pergumulannya begitu. Tapi satu kali pernah terjadi ketika seorang bernama Lazarus sakit dan meninggal. Tuhan Yesus sedih hatinya karena Lazarus kenal karena Tuhan Yesus kenal baik dekat dengan keluarga ini. Dan Tuhan Yesus mengalami sakit ya waktu disiksa sebelum disalibkan ini kan ya dia pasti kesakitan. Ingat Tuhan Yesus itu bukan berfungsi atau bertindak sebagai superhero. Kalau dalam masa-masa kecil saya ada banyak superhero, tokoh-tokoh fiksi, jadi pahlawan, jadi orang yang super kuat. Kalau sekarang ini saya jarang menjumpai cerita-cerita superhero ya. Dulu ada Superman, ada Batman, ada banyak lagi yang lain. Artinya apa? Ketika mereka dalam kondisi mereka ini manusia super, tapi dalam sehari-hari sebagai manusia biasa. Ketika mereka dalam kondisi terdesak, terjepit, berubah jadi tokoh yang hebat, sehingga tidak sampai kesakitan sama sekali. Ada tokoh raksasa dulu namanya Hulk. Ketika dia dihantam, diajar, wah dia sakit. Tapi ketika dia dalam kondisi terjepit, dia berubah jadi raksasa yang akhirnya membalaskan perbuatan orang-orang yang menyakitinya. Sehingga dia bisa menang. Baik Superman, ketika dalam kondisi terdesak, Superman ganti baju. Dari orang biasa jadi Superman. Yang melawan orang-orang yang menyakiti dia. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ya,
manusia 100%. Dia dihantam, dihajar, dia sakit, dia kesakit. Dia tidak merubah dirinya bahwa aku Tuhan dan semua orang di dalam satu detik, tidak demikian. Dia merasakan situasi yang sama seperti orang pada umum. Nah, ketika haus, setiap orang pasti merasakan kehausan, sehingga tidak nyaman pada tubuhnya. Sini saya catat secara medisnya, rasa haus terjadi ketika kita terlambat minum atau kekurangan cairan pada tubuh. Kalau terlambat minum, kita pasti haus. Atau kekurangan cairan pada tubuh sehingga disebut dehidrasi. Orang mungkin aktivitas terlalu banyak, lupa minum, dehidrasi. Penelitian menyatakan rasa haus muncul setelah tubuh mengalami kurang air sekitar 0,5%. Ini ketika disalib, Tuhan Yesus merasakan. Sebagai seorang manusia, dia mengalami dehidrasi. Bayangkan, dia mengalami penderitaan yang sangat berat, disiksa. Disiksa kan dicambuk, dipukul, terus memikul salib berat. Salibnya itu beratnya kurang lebih 30 kilogram. Itu kan sangat. Dan harus dipikul. Berdarah di sana sini. Itu kan membuat tubuh jadi haus. Dan Tuhan Yesus digantung di kayu salib itu, di Alkitab dicatat mulai jam 9 pagi, dan ketika sampai jam 3 sore, baru Tuhan Yesus akhirnya mati. Ada seorang tokoh Muslim, nah, tokoh dari seberang, dia sebelumnya orang Kristen, kami kemudian berpindah agama, dan dia mengatakan, oh, Tuhan Yesus disalib 3 jam aja kok mati. Dari jam 12 sampai jam 3. Enggak, Tuhan Yesus dari jam 9 pagi sudah gantung di kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus meminum anggur asam. Nah, Tuhan Yesus itu memang disalib jam 9, tapi sebelumnya dia mengalami banyak siksaan, dibawa ke pengadilan sana sini, pengadilan Herodes, pengadilan Pilatus, ya itu kan mulai semalaman, dia tidak tidur sama sekali. Dioper sana sini itu membuat dia lelah sekali. Kemudian di sela-sela hausnya itu Tuhan Yesus kasih minum anggur asam. Anggur asam ini kalau dalam istilah sekarang kita kenal namanya cuka. Kasih cuka kan ya pahit juga. Diulurkan menggunakan bunga karang pada sebatang hisop. Hisop itu tanaman, itu sebuah tanaman. Jadi tanamannya ini diambil batangnya, ditunjukkan kepada Tuhan. Anggur asamnya diteteskan ke batang tanaman untuk diminumkan ke Tuhan. Tapi ya itu tidak bisa diminum dengan layak. Ya, yang pertama, kata-kata penguatan dari saya yang pertama, Tuhan Yesus sebagai seorang manusia juga merasakan yang kita alami. Dia memikul kelemahan dan penderitaan kita. Setiap kelemahan kita, dia pun juga merasakan. Sebab dia sendiri sudah menjadi manusia yang penuh kelemahan. Kalau yang lalu ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa di sorga sehingga berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Di situ Tuhan Yesus menanggung ketertolakan kita, kesendirian kita, situasi kita yang disalah mengerti, ditolak, ditinggalkan. Tapi ketika Tuhan Yesus haus, dia merasakan kelemahan. Ya, kelemahan kita, Tuhan Yesus juga dia memahami dan mengerti. Apa kelemahan manusia? Lapar, haus, sedih, tidak percaya diri. Ada orang itu kalau berbicaranya pelan, itu kelemahan. Apalagi misalkan kemiskinan ya kelemahan atau apapun yang membuat seseorang merasa bahwa ini adalah kelemahan saya. Kelemahan saya sebelumnya adalah orang yang minder, suka tersinggung dan sebagainya. Tuhan Yesus mengakui, ya Tuhan Yesus memahami kelemahan kita dan Dia sudah menanggung bagi kita. Ini Sinta baru bergabung lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus haus, itu adalah menunjukkan dia adalah seorang manusia biasa, 100%, yang mengalami kelemahan. Yaitu ditunjukkan dengan tanda dia haus. Kalau dia kesakitan, iya, tapi kemudian dia haus. Dan dia mengalami kelemahan itu supaya apa? Dia juga menyadari bahwa kita pun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita pun juga
menyadari. Dia sudah menanggung bagi kita. Nah, Nelva sekarang yang bilang. Sharing pertama, ini sehubungan dengan haus. Pernahkah ketika kalian beraktivitas, bukan di rumah ya, di rumah aman, di luar rumah, di sekolah, di pekerjaan, atau dimanapun, kalian merasa sangat haus, sampai harus cari minuman ke sana kemari untuk mengatasi hausnya. Mungkin habis melakukan apa, atau di mana, tiba-tiba rasa haus yang sangat kuat. Sampai cari minuman itu nggak mudah. Kalau di rumah, aktivitas ya akan gampang cari minum. Tapi pernahkah kalian merasakan sangat haus sekali ketika kalian aktivitas? Niko, pernah ada situasi apa? Kamu pernah merasa haus sekali sampai harus cari minum yang segera harus ditemukan. Pernah Pak, Ya, itu apa itu? pas di gereja. Jadi kalau di gereja pas waktu sini sih sering bawa minum sih. Cuman pas udah lulus ini kan gereja-gereja kagak pernah bawa ini kan Tupperware. Jadi itu nih kok haus banget kan karena dingin terus jadi bikin bibir kering. Terus haus juga kan karena kebanyakan nyanyi kan ibadahnya. Jadi ya Niko ngatasinnya cari temen yang bawa Tupperware, bawa tas gitu. Terus minta dibagi minuman. Ya, terus sama pas futsal juga lupa bawa air juga pas futsal, minta ke temen Hmm, atau minjem duit dulu buat beli minum, besok dibalikin. iya, 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 luar biasa. Itu loh. Itu waktu CD, waktu ibadah CD itu ya. Iya Pak, Oh, itu sampai lama sekali, sampai harus sampai lama ibadahnya. lama Pak, lama. Iya, Dari jam 3 sampai jam 5 lumayan 2 jam lah nahan haus. iya, iya. Ketika haus itu kemudian kita tidak tahu bagaimana atasinya, kita kan juga menahan itu susah, tapi kalau mau minum juga tidak ada kesempatan. Ya, Tuhan, terima kasih. Kalau Sinta, pernah dalam situasi apa kamu merasa haus sekali sampai harus cari minuman, atau mungkin harus berhenti dulu di Indomaret atau di Alfamaret minuman, atau dimanapun sampai harus segera dapat minum. Waktu SMK, Pak, pas Mm-mm. pramuka jalan-jalan keliling desa. Hmm. Itu Gimana Pak itu? haus, Pak, capek jalan. Punya. Terus gimana supaya bisa ngatasi? Minta temen yang bawa minum, Pak. Oh, ya bentar. Nggak sempat bawa minuman waktu itu. Enggak, Pak. Keliling di sekolah itu atau keliling di mana? Jauh, Keliling desa. desa. Oh, Ya, berarti muter-muter, acaranya Pak. di luar kota. Enggak, di sini. HS ini loh, Pak. Oh, ayo. Oh, ayo keliling desa, keliling sekitar situ. Iya, keliling situ. Situ. Saya membayangkan keliling desa, desa mana? Ya, ya keliling kampung. Ya, mungkin Sinta merasa bahwa nanti paling nggak seberapa gitu ya, selesai. Nah, ternyata ketika berjalan, oh, mungkin haus juga, segera diselesaikan. Ya, seringkali kita merasa ketika aktivitas, oh nanti nggak apa-apa, bisa ditunda. Paling nggak bikin lelah. Ternyata ketika dijalankan aktivitasnya, nggak usah. Ya. Oke, terima kasih Sinta. Kalau Nelva, situasi apa kamu pernah merasa sangat haus? Harus cari minuman. Waktu itu lagi olahraga Pak di sekolah. Emang pada saat itu lagi olahraga berat aja sih Pak, kayak lari gitu kan. Mm-mm. Terus hari itu lupa bawa minum gitu. Terus gimana akhirnya supaya bisa minum? Atau tidak sempat minum atau gimana? Akhirnya karena teman-teman Nelva juga udah pada maksudnya minum punya mereka, jadi kayak takut mereka ini nggak bisa apa nggak minum lagi gitu kan karena tinggal dikit juga punya mereka, jadi Nelva beli minum aja. Menahan aja.
Beli minum. Oh, beli minum. Itu masih ada kesempatan untuk mengatasi. Iya, ketika haus kita ini susah untuk bisa menyelesaikannya. Kita harus segera mengatasinya. Kalau lapar mungkin nanti dulu, kita haus ini harus diatasi. Saya ketika pulang kerja, siang-siang juga perjalanan jauh, juga seringkali haus, saya harus segera merapat ke Indomaret terdekat ya, dan mencari yang manis, supaya bisa lega, terus melanjutkan perjalanan lagi yang masih jauh. Ya, puji Tuhan, ini adalah poin pertama, yaitu Tuhan Yesus merasakan haus, menandakan bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Poin kedua, Yohanes 19 ayat 30. Cinta, minta tolong bacakan. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerah. Ya, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Jadi ini berlanjut dari yang tadi, Tuhan Yesus haus, kemudian dikasih anggur asam atau yang sekarang ini disebut dengan istilah cuka. Cuka. Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, sudah selesai. Apa artinya bahwa yang kedua, Tuhan Yesus menggenapi semua rencana. Kata sudah selesai itu dalam bahasa Yunani disebut dengan tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah lunas dibayar. Biasanya juga berkaitan dengan keuangan atau apa. Ya memang tahun sudah selesai, semua sudah lunas dibayar, tidak ada tanggungan lagi. Itu tetelestai, semua sudah selesai atau mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Itu arti dari tetelestai. Kalau dalam bahasa Inggris, finish, semua sudah selesai. Kata tetelestai ini diucapkan menandakan bahwa Tuhan Yesus menggenapi semua rencana, semua misi Tuhan Yesus sudah diselesaikan dengan sempurna. Apa itu? Ya, dosa kita sudah lunas dibayar. Nubuatan tentang Tuhan Yesus sudah digenapi. Kemudian ketaatan dia pada Allah Bapa. Semua rencana terselesaikan dengan sempurna. Jika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Setelah itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dengan cara apa? Dia menyerahkan nyawanya. Tidak karena ditombak, tidak karena dihajar oleh orang-orang, tapi karena Tuhan Yesus menyerahkan. Ketika Tuhan Yesus merasa bahwa semua yang dilakukan kepada dia itu sudah genap, sudah komplit semua, kata sudah selesai. Semua yang dia lakukan juga sudah terselesaikan. Tuhan Yesus menyelesaikan tugas misinya dari Allah Bapa tuntas. Keselamatan ini menjadi kasih karunia bagi kita 100%. Bahwa apa? Keselamatan itu disediakan oleh Tuhan Yesus 100%. Bukan karena perbuatan kita manusia. Bukan karena kita berbuat baik, kemudian kita mendapatkan keselamatan. Bukan karena kita berbuat amal kebajikan atau menyumbang banyak, kemudian menyumbang sesuatu itu sebagai tiket ke surga, tidak. Karena keselamatan tidak karena uang, tidak karena perbuatan, tapi karena disediakan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib buat kita yang menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak ada artinya apa. Tuhan Yesus yang menyediakan keselamatan. Kemudian juga semua nubuat di perjanjian lama tentang Mesias yang menderita dan mati diselesaikan sepenuhnya. Kan di perjanjian lama semua nubuatan kan tentang Tuhan Yesus. Mulai dari Kejadian pasal 3 yang apa Adam dan Hawa mengambil buah, kemudian ada dikatakan bahwa keturunanmu akan ular itu akan meremukkan tumitnya, itu kan Tuhan Yesus juga. Dan keturunanmu akan mengalahkan ular. Itu Tuhan Yesus mengalahkan ular atau iblis. Sampai di kitab-kitab berikutnya ada tentang Tuhan Yesus. Nubuatan tentang Tuhan Yesus di perjanjian lama digenapi sempurna. Ya ini gambar Tuhan Yesus disalib. Berkata, it is finished. Tetelestai, sudah selesai semua. Di kayu salib Tuhan Yesus menyelesaikan segala yang ditugaskan di dalam hidup. Dia membayar lunas semua dosa kita. Dosa kita ini seperti orang yang berhutang. Tuhan yang membayar. Jadi keselamatan itu sebenarnya bukan gratis, tapi dibayar oleh Tuhan Yesus.
Ada yang membayar Tuhan Yesus. Ada harganya, tapi yang membayar Tuhan Yesus. Bagi kita sepertinya gratis. Jadinya, tapi semua dibayar oleh Yesus. Quote yang kedua, kematian Tuhan Yesus itu mematahkan kuasa dosa dan iblis, memberikan kehidupan baru bagi kita manusia. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang besar. Memang ketika Tuhan Yesus mati, iblis itu nggak tahu kelanjutannya. Ini yang seringkali jadi salah paham. Dikira iblis itu serba tahu. Tidak. Dia merencanakan segala sesuatu sampai Tuhan Yesus disalibkan. Iblis tertawa, berhasil yang dia. Tapi dia tidak tahu bahwa kematiannya adalah menebus dosa manusia. Kemudian di hari ketika Tuhan Yesus bangkit, itu yang di luar prediksi. Dan iblis tidak. Diskusi kita atau sharing yang kedua. Pernahkah kamu menyelesaikan tugas itu tepat pada waktunya? Dan hasilnya itu memuaskan atau menyenangkan hatimu. Kasih tugas sekolah atau tugas apapun, gereja atau pekerjaan, selesai hari ini, hari tertentu, tanggal ini. Dan ternyata kamu bisa menyelesaikan sebelum waktunya, rasanya lega. Atau mungkin pada waktunya yang ditentukan, sudah selesai, tidak ada kekurangan. Kadang-kadang ada orang tuh yang karena mengejar waktu asal-asalan, pokoknya selesai. Tapi kan sebenarnya bukan selesai, pokoknya diserahkan. Pernah, Neva, situasi apa? Kamu pernah dapat tugas apa? Kamu ternyata bisa menyelesaikan seperti yang ditugaskan. Eh, waktu dulu sih ujian harian gitu sih, ulangan penilaian harian MTK. Mm-mm. Terus, Ngerjain kalau nggak salah 10 soal deh waktu itu. Terus puji Tuhannya bisa ngumpulin langsung tepat waktu. Terus gak lama hasilnya keluar gitu kan. Dan memuaskan gitu. wah, luar biasa. Dikasih waktu berapa lama mengerjakan tugasnya? Berapa lama ya waktu itu? 1 minggu? Lupa saya. Apa, berapa hari gitu? Ya. Cuma beberapa jam soalnya kan itu ujian waktu itu. Oh, ujian ya. Iya sih ujian. Jadi, selesaikan hari itu juga. Dan puji Tuhan, kamu bisa selesaikan dengan tepat waktu. Ternyata memberikan hasil yang baik. Karena 10 soal itu menurutmu tidak mudah. Katanya aku bisa menyelesaikan. Niko, pernah dapat tugas apa yang menurutmu sulit kamu bisa menyelesaikan tepat pada waktu? Waktu kelas 11 sih Pak, waktu itu ditugasi sama guru matematika tingkat lanjut itu kayak ngerjain apa sih tugas buat perbaikan nilai gitu Pak. Ya, Jadi udah dikasih nih tenggatnya terus disuruh kerjakan gitu. Nah, dalam proses pengerjaannya juga lumayan susah karena harus video kan disuruh ngejelasin materinya. Itu Niko susah banget kan ngerjainnya. Jadi ya puji Tuhannya bisa nyelesain tepat waktu gitu. Nggak melebihi batas tenggat waktu dan juga nggak di tenggat waktu itu juga. Jadi sebelum lumayan lah Pak. Hasilnya apa Pak? sebelum tenggat waktunya sudah selesai. Iya Pak. Dan hasilnya oke lah. Lumayan Berapa, Pak. berapa lama batas waktunya waktu itu? Berapa hari? Aduh lupa lagi Pak. Oh, Tahun kemarin so, itu kelas oh, 11. iya, iya. Sekian waktu kasih tugas, kasih batasan, ternyata Niko bisa menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Ya, ternyata hasilnya baik juga, oke juga menurut. Ya puji Tuhan. Jadilah orang-orang yang menyelesaikan tugas dengan baik tepat pada waktunya. Bukan hanya sekedar selesai di jadwal yang ditentukan, tapi hanya sekedar selesai karena terpaksa. Tapi selesai dengan baik, maskan dengan sempurna. Puji Tuhan. Kalau Sinta, pernah apa? Ada tugas apa yang kamu bisa selesai dengan baik? Baru bulan kemarin, Pak, ngerjain laporan. Kan biasanya harus dikumpulin tanggal 10.
Cuman bulan kemarin repot banget. Jadi ngerasanya wah bakalan terlambat ini ngumpulinnya. Ternyata bisa selesai pas tanggal 10-nya, Pak. So, pasang. Biasanya juga selesai tanggal 10 atau kurang. Enggak, biasanya di tanggal 5 udah saya setor, Pak. Oh, ini karena banyak kesibukan harus diselesaikan. Ternyata tanggal 10 itu sebagai batas waktu bisa selesai, gitu ya. Oke. Puji Tuhan. Ada banyak acara-acara yang menuntut untuk kita bisa selesai tepat waktu. Di televisi juga ada contoh orang yang memasak itu kan dikasih batas waktu dan mereka mengerjakan sebaik mungkin yang master chef itu tepat pada waktunya sesuai jam. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pun juga menyelesaikan dengan sempurna semua yang ditugaskan, misi yang dipercayakan, dia selesai. Sehingga berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas, tetelestai. Poin ketiga, Lukas 23 ayat 46. Niko, tolong bacakan. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Iya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ini adalah yang berkata, pada tanganmu, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Sesudah demikian, dia mati. Poin yang ketiga yaitu berserah pada kehendak Bapa. Dan itu adalah perkataan terakhir, sangat-sangat akhir. Tuhan Yesus di kayu salib berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Tuhan Yesus tidak mati karena dipaksa. Paksa itu karena dianiaya atau stres karena digantung di kayu salib. Tapi dia menyerahkan nyawanya secara sadar untuk menanggung dosa kita. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun dalam penderitaan yang paling hebat, penderitaan paling sulit, Tuhan Yesus tetap mempercayakan rohnya kepada Bapa di surga dan menyerahkan kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Hal ini menandakan apa? Dia ikuti apapun yang menjadi kehendak Bapa dalam dirinya. Dia tidak punya agenda sendiri. Agenda sendiri itu apa? Ya, ketika disalib kemudian dia turun, terus apa? Semua orang yang menganiaya dia dikalahkan, saat itu juga tidak. Dia ikuti menjadi kehendak Bapa. Dia ikuti dengan sebaiknya sampai benar-benar dia mati. Dalam hidup kita ini boleh punya keinginan. Semua kita pasti punya keinginan. Tapi pada ujungnya kita berserah pada kehendak Bapa. Biarkan kehendak Dia yang jadi sepenuhnya atas hidup. Keinginan itu apa? Untuk bekerja, untuk sekolah, bahkan mungkin nantinya juga kalian untuk punya pasangan hidup. Kita boleh punya keinginan, tapi di atas segala sesuatu serahkan pada kehendak Tuhan yang jadi penguasa atas hidup kita. Tidak selalu yang kita harapkan, kita inginkan itu harus terjadi. Tapi ketika kita menyerahkan pada kehendak Tuhan, Dia akan menyediakan bagi kita mungkin di luar yang kita inginkan, tapi Dia memberikannya. Ada 4 hal yang banyak orang berkata itu jadi rahasia hidup kita. Itu apa? Kelahiran. Kelahiran itu kan kita nggak bisa memilih. Saya ada di keluarga ini. Kalau boleh memilih ya lahir dari keluarga presiden. Enak, semua bisa tersedia. Dengan kita tidak bisa memilih. Kok saya ada di keluarga ini? Kok saya bisa mengalami keluarga yang seperti ini? Kemudian yang lain yaitu mengenai jodoh. Kita juga tidak bisa memilih bahwa oh saya kepingin jodoh saya itu seperti orang Korea. Kan kita tidak mengetahui dengan siapa kita pasangan kita. Meskipun dengan orang yang mungkin kalau ada orang itu yang jadian itu sampai 9 tahun, pacaran 9 tahun, itu ternyata dia menikahnya dengan orang yang karena bukan jodohnya. Kita belum tentu yang kita inginkan bahwa oh ini pasti dengan rezeki juga begitu. Pekerjaan kita tidak bisa menduga bahwa oh saya kepingin pekerjaan ini, ternyata Tuhan sediakan rezeki yang lain yang tidak terduga. Sekarang ini ada banyak orang-orang yang dia itu bergelar sarjana, tapi ternyata dia berhasil dalam usaha yang kuliner, yang tidak sesuai dengan
sekolahnya. Ya tidak apa-apa ketika itu jadi rezekinya dia. Itu kan tidak terduga. Bekerja, misalkan Kak Sinta sudah bekerja sekarang ini. Ya, siapa tahu ternyata ini bukan pekerjaan yang terakhir. Tuhan sediakan hal yang baik lagi. Ya, tidak tahu ke depannya. Tuhan bisa sediakan yang baik. Bahkan kematian kita tidak tahu, ini rahasia kehidupan yang tidak bisa kita duga. Orang meninggal di usia berapa, karena apa, kita tidak bisa duga. Apakah di usia muda atau di usia tua, apakah meninggal karena kecelakaan, apa meninggal karena sakit, atau meninggal karena usia tua, kita tidak pernah tahu. Tapi belajarlah untuk menyerahkan pada kehendak Tuhan saja. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Di sharing saya di renungan beberapa hari yang lalu, kita boleh berharap yang berdoa untuk hal yang baik, menginginkan hal yang baik, tapi percayalah, Tuhan pasti sediakan yang terbaik bagi kita. Yang menurut kita baik, ini ya, ternyata Tuhan nggak memenuhi itu, Tuhan sediakan bagi kita yang terbaik. Kita menyerahkan pada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus meminta, kalau boleh saya nggak perlu mengalami disalib. Itu kan baik, kan nggak baik orang disalib itu seperti orang yang dikutuk, orang yang disalib itu dikutuk. Di perjanjian lama di Taurat ditulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kan nggak baik. Karena Tuhan Yesus minta hal yang baik, jangan saya mengalami. Tapi kan dia menyerahkan pada kehendak Bapa. Dia melakukan yang terbaik harus dia lakukan. Kehendak Bapa yang terbaik apa ya? Dia mati di kayu salib dan dia ikuti. Kalau dia nggak disalibkan, kalau doanya yang itu dipenuhi oleh Bapa di surga, ya kita binasa, kita nggak selamat. Serahkan pada Tuhan, dia tahu yang terbaik bagi kita. Manusia bisa memilih yang baik, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sekali lagi, kita bisa memilih yang baik, atau bahkan yang terbaik menurut kita ini terbaik. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik lagi, yang versi Tuhan. Dan itu ternyata bermanfaat bagi kita. Sharing terakhir, apakah kamu percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup? Kalau menurut Iko, apakah kamu percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidupmu sekalipun sekarang ini semua serba tidak mungkin? Percaya, Pak. Percaya. Tuhan. Nelva, percayakah bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidupmu sekalipun semua yang saat ini serba kalau dipikir itu susah. Bisa sediakan dana ini, banyak biaya, di keluarga juga banyak biaya, sebagainya. Banyak kesulitan, tapi percayakah bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidup? Sangat percaya, Pak. Gitu. Sinta, boleh dibuka kameranya. Menurutmu, Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidupmu? Percaya, Pak. Percaya. Gitu. Jadilah sesuai dengan iman kita bahwa Dia sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita punya keinginan menurut kita yang terbaik yang ini, Dia sanggup memberikan yang terbaik lagi, yang lebih terbaik lagi kita menurut versi Tuhan yang terjadi pada kita. Dan kalau Tuhan sudah menyediakan yang menurut Tuhan terbaik bagi kita, ya kita terima. Jangan menjadi kecewa bahwa, oh saya maunya ini kok Tuhan sediakan ini. Tapi yang Tuhan sediakan pasti terbaik. Kita akan bersuka cita karena. Oke, kita selesai untuk pembelajaran Tuhan hari ini. Kita berdoa. Nelva bisa berdoa. Bisa, Pak. Mari kita bisa berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan kami bisa kembali beribadah di ibadah komsel yang sederhana ini Tuhan. Ya Bapak, biarlah apapun yang telah kami pelajari jadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang kerjakan bisa menjadi berkat selalu baginya dan bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala kegiatan kami hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan dalam tangan kasih saja. Amin.
Cinta bisa dibuka kameranya dulu. Iya. Oke, terima kasih Nelva. Selamat menanti pengumuman. Sukses. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.